Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang grupoida, semigrup, dan monoida pada mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adira Agustina dengan NPM 201063105044. Kemudian ada Fitria Listanti dengan NPM 201063105011. Selanjutnya ada Nurul Istiqomah dengan NPM 20106310505089. Dan yang keempat ada saya sendiri, Yuliani Wulandari, dengan NPM 20106310501121. Untuk pembahasan yang pertama mengenai grupoida akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, grupoida, definisi dari grupoida yaitu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk setiap H1, H2 elemen H ini, H1 dikali H2 ini elemen H. Nah, jadi syarat dari grupoida ini, dia tuh harus tertutup. Jadi H1, H2 ini merupakan elemen H. Jadi ketika H1 biner H2 ini, maka itu harus elemen dari H. Di sini ada contohnya. Diketahui himpunan Z atau bilangan bulat ini dari min hingga 0 hingga apakah Z termasuk dalam grupoid terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini kita misalkan A-nya ini 4 dan B-nya ini 2. Mana A dan B-nya ini merupakan elemen Z, maka A ditambah B ini harus elemen Z juga. Nah, diketahui A-nya 4, kita substitusiin A-nya 4 ditambah B-nya 2, hasilnya itu 6. Nah, 6 ini merupakan elemen dari Z. Maka Z ini tertutup. Nah, karena himpunan Z ini bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, maka himpunan bilangan bulat ini termasuk dalam grupoid. Untuk materi selanjutnya mengenai semigrup akan dijelaskan oleh Nurul Istiqomah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada semigrup. Di sini ada definisi dari semigrup, yaitu suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner. Semigrup ini merupakan struktur aljabar grupoid yang memenuhi syarat asosiatif juga. Tadi grupoid hanya sifatnya tertutup, namun di semigrup ini syaratnya tertutup dan juga asosiatif. Ada syarat-syarat dari semigrup, yaitu yang pertama ada tertutup. Jika himpunan G diberikan operasi bintang, disebut semigrup jika memenuhi aksioma 1 dan 2, yaitu sifatnya tertutup. Untuk setiap A dan B merupakan anggota dari himpunan G, dan A, operasi bintang B, merupakan anggota dari himpunan G. Yang kedua yaitu ada sifat asosiatif, yaitu apabila himpunan G diberi operasi bintang disebut semigrup jika bersifat asosiatif untuk setiap A, B, C merupakan anggota dari G, lalu diberikan operasi bintang yaitu A bintang B bintang C akan sama dengan hasilnya A bintang B bintang C. Di sini ada contoh soal dari semigrup, yaitu himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Di sini pertanyaannya, apakah A termasuk dalam semigrup dalam operasi penjumlahan A dengan operasi penjumlahan? Untuk yang pertama, kita akan memastikan bahwa himpunan tersebut bersifat tertutup. Dimisalkan A sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. Jika kita operasikan, maka A operasi biner B akan sama dengan penjumlahan A ditambah B. A-nya tadi 1 dan B-nya yaitu 2.
akan menghasilkan 3. 3 di sini merupakan anggota dari A, maka bisa dipastikan bahwa operasi penjumlahan ini bersifat tertutup. Lalu yang keduanya kita akan memastikan bahwa himpunan ini memiliki sifat asosiatif, yaitu dengan A bintang B bintang C hasilnya akan sama dengan A bintang B bintang C. Kita masukkan angkanya, substitusikan, A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. Maka serta C-nya sama dengan 3, maka akan didapatkan 1 ditambah 2 ditambah 3 akan sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya yaitu 6 sama dengan 6. Maka membuktikan bahwa himpunan A dengan operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Karena himpunan A bersifat tertutup dan asosiatif, maka himpunan A termasuk dalam semigroup. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Untuk selanjutnya, materi mengenai monoida yang akan dijelaskan oleh Adira. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, monoida. Di sini ada pengertian mengenai monoida. Monoida suatu struktur aljabar dengan 3 operasi biner. Dikatakan monoida apabila suatu semigrup memenuhi unsur satuan atau identitas. Jika tadi grupoida hanya bersifat tertutup, lalu semigrup itu bersifat tertutup dan asosiatif, maka grupoida itu bersifat tertutup, asosiatif, dan unsur identitas. Di sini ada syarat-syarat monoida. Yang pertama tertutup untuk setiap A, B elemen G, di mana A bintang B elemen G. Lalu bersifat asosiatif untuk setiap A, B, C elemen G, di mana A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Lalu merupakan suatu unsur identitas, di mana E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G, di mana A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Di sini ada contoh, himpunan bilangan bulat Z sama dengan dari min hingga 0 sampai dengan hingga terhadap operasi biner perkalian. Di sini ada penyesuaian, kita buktikan dulu. Yang pertama itu dibuktikan untuk sifat tertutup, di mana A, B elemen Z, sehingga A bintang B elemen Z, di mana A sama dengan 4, bintang B sama dengan 2, sama elemen Z sama dengan 8 elemen Z. Itu termasuk tertutup. Lalu A, B, C elemen Z, di mana A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C elemen Z, yaitu 4 bintang 2 bintang 1 sama dengan 4 bintang 2 bintang 1 sama elemen Z, 8 sama dengan 8 elemen Z. Itu bersifat asosiatif. Lalu yang ketiga A, E elemen Z, di mana A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A elemen Z. 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4 elemen Z. Ini merupakan suatu unsur identitas. Karena himpunan Z bersifat tertutup, asosiatif, dan merupakan unsur identitas terhadap operasi perkalian, maka termasuk dalam monoida. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adira. Untuk selanjutnya ada latihan soal yang akan dijelaskan oleh Fitriana Listanti. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan salah satu latihan soal dari modul yang sudah dikasih. Soalnya itu, berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kan yang pertama, himpunan bilangan bulat Z, plus disebut monoida. Karena untuk setiap Z1, Z2, Z3 itu merupakan elemen dari Z. Nah, kita contohkan saja, Z1-nya itu kan 2, Z2-nya 3, dan Z3-nya itu 4. Nah, ini adalah termasuk bilangan bulat. Jadi,
untuk jadi Z1, Z2, Z3 itu merupakan bilangan bulat. Terus berlaku tertutup. Kenapa berlaku tertutup? Di sini kita masukin Z1 plus Z2-nya itu, ini sebenarnya ada elemen ya. Jadi Z1 plus Z2 itu merupakan elemen dari Z, maka Z tertutup. Kenapa? Karena yang tadi kita misalkan Z1-nya itu 2, ditambah Z2-nya itu 3. Jadi 2 ditambah 3 yaitu 5, dan 5 itu adalah bilangan bulat, maka tertutup. Terus yang kedua itu berlaku sifat asosiatif. Nah, asosiatif itu kan pengelompokan ya. Nah, di sini berlaku Z1 plus dalam kurung Z2 plus Z3 tutup kurung sama dengan, jadi yang di dalam kurungnya itu Z1 plus Z2 ditambah Z3. Nah, kita contohin lagi. Jadi misalkan Z1-nya 2, terus ditambah Z2-nya 3. Ditambah Z2-nya 3, dan Z3-nya itu 4. Nah, kita tinggal kelompokkan, jadi yang 2-nya ditutup sama yang 3, 4 ditambahin, dan hasilnya juga bakal 7, berarti jadi 9. Itu terpenuhi. Yang terakhir itu identitas. Identitas itu dilambangkan dengan E, yaitu E merupakan elemen dari Z. Nah, ini menjadi A plus E, jadi E plus A. Nah, kenapa jadi A merupakan elemen dari Z? Karena si A-nya itu kan merupakan konstanta, dan identitas itu merupakan bilangan itu sendiri. Jadi misal, ini kan A plus E, jadi E-nya tinggal dicoret. Nah, jadi sama dengan A, karena A itu identitasnya sendiri. Jadi hasilnya itu identitasnya sendiri. Nah, gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa terbukti Z, plus adalah monoida. Next slide. Yang kedua itu himpunan bilangan real. Sebenarnya yang bilangan real ini hampir sama kayak yang bilangan bulat, cuma bedanya ini dikalikan. Ini juga disebut monoida karena untuk setiap R1, R2, R3 itu merupakan bilangan real. Nah, ini juga sama ya, misalkan R1, R2, R3-nya itu tadi 2, 3, 4. Itu juga termasuk bilangan real. Yang pertama itu syaratnya adalah tertutup. Nah, R1-nya misalkan kita 2, dan R2-nya adalah 3. 2 kali 3 adalah 6, dan 6 itu merupakan bilangan real, maka R tertutup. Jadi yang pertama terpenuhi. Terus yang kedua bersifat asosiatif. Sama, cuma yang membedakan adalah yang ini dikalikan. Terus yang terakhir juga sama, identitas. Jadi untuk setiap identitas itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa terbukti R, X adalah monoida. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tanti. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.